kalian ketik angka 1, labelnya kelas eksperimen. Atau mau kelas kontrol dulu juga boleh. Setelah itu klik add, nanti akan muncul di sini ya. Lalu ketik 2, labelnya kelas kontrol, lalu klik add di sini, nanti akan muncul di sini. Klik OK. Nah, sementara lama-lama seperti ini dulu. Selanjutnya kalian input datanya di bagian ini, di bagian data view ya. Kalian input di sini, di mana di bagian kolom pretest itu harus ada data eksperimen dan data kontrol ya. Nah, di sini kan input data kelas eksperimennya, kelas kontrolnya, kemudian bagian kelas bahan input data kelas eksperimen itu dari nomor 1 sampai berapa. Kalau di sini kita lihat data kelas eksperimen dari nomor 1 sampai nomor 34, artinya jumlah responden itu ada 34 orang untuk kelas eksperimen. Nah, kemudian kelas kontrolnya jadi dari nomor berapa sampai nomor berapa. Prosesnya sama seperti pretest, kelas eksperimen terlebih dahulu kalian input sampai nomor berapa. Selanjutnya ya, kelas kontrol ya. Selanjutnya hitung selisih nilai pretest dan post-test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol berdasarkan rumus NDN. Rumus NDN HK itu adalah post-test kurangi pretest. Langkah pertama di bagian target variable nih di sini nih, biar memudahkan namanya, biar lebih mudah dalam proses perhitungannya. Bagian target variable kalian boleh menulis mengetik di sini post-test underscore kurang underscore pretest. Kenapa harus ada underscore? Karena dalam SPSS tidak berfungsi keyboard spasi, tidak berfungsi. Maka fungsinya kita ganti aja dengan underscore ya. Nanti datanya akan muncul seperti ini. Maka langkah yang pertama adalah bagian post-test yang ini. Kalian klik ini, lalu kalian klik tanda panah, akan muncul di sini. Selanjutnya kalian klik bagian kurang, tanda kurang ya. Kemudian kalian klik pretest di sini, terus kalian klik ke bagian sini. Artinya nanti pindah ke sini. Setelah itu klik OK. Nanti, nah ini kan caranya. Klik transform terlebih dahulu ya. Transform itu ada di samping data. Nah di sini nih di atas ya. Samping kanan data. Nanti akan muncul banyak fitur. Dari banyak fitur itu kalian pilih compute variable. Kemudian tadi sudah ya, target variable isi dengan redaksi tersebut atau redaksi lain yang menurut Anda paling mudah dimengerti. Kotak numeric expression. Tindakan tadi ya, variable post-test ke kanan atas. Lalu klik tanda negatif atau kurang, lalu pindahkan variable pretest ke kanan atas. Lalu oke. Nanti hasilnya seperti ini ya, otomatis hasilnya seperti ini. Selanjutnya berperasa kalian ke variable view ya. Tujuannya adalah untuk menghilangkan desimal di belakang koma ini ya. Jadi nanti di bagian variable view hilangkan desimalnya menjadi 0 ya. Kalau settingan defaultnya itu selalu 2 ya. Nanti kalian hilangkan sendiri itu. Data selanjutnya yang kita cari adalah 100 kurangi pretest ya. Namun sebelum itu kalian reset terlebih dahulu ya. Kenapa harus direset? Karena masih menyimpan rumus yang kalian ketik sebelumnya pada saat kalian mencari data post-test kurang pretest. Sehingga nanti ada bagian reset di bawah, klik reset. Nanti ininya kosong, ininya kosong. Selanjutnya kalian ketik ulang 100 underscore kurang underscore pretest. Kenapa ini yang huruf? Karena di bagian target variable ini tidak bisa merekam data angka, makanya harus diganti dengan huruf ya. 100 underscore kurang underscore pretest. Maka 100-nya kalian ketik sendiri 100 ya. Dikurangi ini sama pretest. Nah ini ya. Klik ini nanti pindahkan ke sana. Klik. Selanjutnya hasilnya seperti ini. Udah beres belum? Yang itu udah beres belum? Iya, itu tinggal udah kurang.
Satu lagi. Maka selanjutnya adalah mencari engine score. Ya, mencari engine score. Jadi kita lihat variabel, direset dulu, lalu kalian ketik engine score. Sesuaikan dengan rumusnya, post test kurang free test, kalian klik ini lalu pindahkan ke sini, klik ini nanti akan pindah ke sini. Kemudian bagi ya. Cari bagi 100 kurang free test, kalian klik ini pindahkan ke sini. Selanjutnya oke. Hasilnya ini. Udah selesai belum? Udah selesai belum kira-kira? Lama. Yang dianalisis apanya? Gimana cara menganalisis? Tadi kan ada itunya, ada apa sih patokan tinggi kurang sedang. Nanti satu persatu ya di analisis ya. Apakah kategorinya tinggi, Iya, sedang, tinggi, sedang, atau kurang? Kan ya. Tapi kan kita tidak mencari nilai engine score per individu ya. Yang kita cari nilai engine score di kelas tersebut, di kelas eksperimen berapa, di kelas kontrol berapa. Artinya kita cari nilai rata-rata. Sini dibagi. Kita cari nilai rata-rata, cari nilai min. Nah, caranya adalah klik analyze, descriptive statistik dan explore ya. Nanti akan muncul tanda seperti ini. Engine score-nya pindahkan ke sini, kelasnya pindahkan ke factor list. Engine score di dependent list, kelas di factor list. Setelah itu klik OK. Nah, akan muncul data seperti ini ya. Ketika datanya sudah seperti ini, karena tujuan kita adalah mencari nilai rata-rata, maka yang kita lihat dari masing-masing kolom ini, kelas eksperimen dan kontrol, kita lihat bagian minnya saja, minnya atau rata-ratanya. Bagian eksperimen kita lihat di sini, karena ini engine persen bukan engine score, maka nilainya dikali 100. Kalau engine persen, rata-ratanya 61,1376. Kalau engine score, maka rata-ratanya 0,61. Kalau engine score untuk kelas kontrol nilainya 0,30. Berdasarkan data ini, maka simpulannya adalah engine score di kelas eksperimen sebesar 0,61 dan di kelas kontrol sebesar 0,30. Berdasarkan referensi pakai, nilai tersebut bisa dikategorikan bahwa penggunaan metode group investigation di kelas eksperimen dan STAD di kelas kontrol berkontribusi dalam meningkatkan hasil belajar dengan kategori sedang. Demikian, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode GI mampu meningkatkan hasil belajar sejarah dengan kategori sedang. Simpulan yang ini ya, ini menjawab pertanyaan penelitian yang pertama. Pertanyaan penelitian yang pertama tadi adalah apakah terdapat peningkatan hasil belajar sejarah dengan menggunakan metode group investigation. Nah, maka jawabannya ya terdapat peningkatan hasil belajar sejarah siswa dengan menggunakan metode group investigation dengan kategori. Nah, ini adalah langkah selanjutnya ya untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan keefektifan antara metode group investigation dengan STAD dalam meningkatkan hasil belajar. Maka perlu dilakukan uji independent sample test dengan terlebih dahulu melakukan uji normalitas dan homogenitas. Jika sampel berpasangan, homogenitas tidak dilakukan. Sampel berpasangan itu artinya jika data tersebut kelas eksperimen saja ya. Kelas eksperimen saja, berarti hanya ada satu data saja. Tapi kalau ada kelas eksperimen dan kontrol, maka lakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Tapi ada syaratnya, uji homogenitas dilakukan jika datanya normal. Jika datanya tidak normal, tidak perlu dilakukan uji homogenitas, tetapi langsung ke uji hipotesis dengan analisis non parametric test. Salah satunya untuk analisis non parametric test itu dengan analisis Mann-Whitney test. Ya.
Itu masalah tidak ada di Bawaslu Ada men. Setelah data tersebut sudah ada nih and benchmarknya sudah ada, maka langkah selanjutnya untuk menjawab pertanyaan pengajar yang kedua adalah mencari uji normalitas. Caranya adalah analyze descriptive statistic explore ya. Pindahkan ambient score-nya dari sini ke dependent list ya. Kelas pindahkan ke local list. Klik plot, lalu checklist normality plot with test continue. Klik OK. Hasilnya akan seperti ini. Dari data ini kira-kira kita pakai yang Kolmogorov atau Shapiro? Kolmogorov atau Shapiro? Itu saya nggak tahu. Yang mana? Kolmogorov atau Shapiro? Aku Kenapa pakai Shapiro? nggak tahu. Kenapa pakai Ya Shapiro? namanya keren sih. Keren banget. Siapa? Hah? Bukan berbal nanya. Nanya lagi. Tadi katanya jawabannya Shapiro. Kenapa harus Shapiro? Namanya keren. Ikuti PPT sebelumnya. Hah? Pengen aja. Ikuti PPT sebelumnya, Pak. Apa? Ikuti materi sebelumnya. Iya, di materi sebelumnya. Tadi kan sudah disampaikan yang di uji normalitas ya. Mana? Kalau Shapiro lebih apa alasannya? Kalau Kolmogorov sendiri apa alasannya? Ya, apa itu tuh? Shapiro. Itu Shapiro Wilk. Shapiro sih keren. Shapiro sih. Kolmogorov mah sama Asain. Sandiaga Apa? Dulunya kurang kok. Cangkel. Coba ada alasannya. Terus ini video handset sih kan sudah terakhir. Ada dari YouTube. Kayak nonton. Gimana? Sampel kecil tinggal. Nah, ya jawabannya betul. Jadi gini, sebenarnya sudah Bapak sampaikan di materi uji normalitas. Uji sampel ini digunakan jika responden atau sampelnya itu kurang dari 50. Oh. Dari data ini sampelnya berapa? 34. Iya, benar 34 DF ya 34. Kelas eksperimen 34, kelas kontrol 34. Sehingga yang kita pakai adalah Shapiro. Tahap selanjutnya kita harus menentukan data ini normal atau enggak. Tem. Normal atau enggak? Timuan nol. Normal enggak? Sebenarnya normal enggak kira-kira? Enggak normal. Kenapa enggak normal? Kaget kita. Enggak normal kenapa? Kalau tidak normal kenapa? Apa? Kalau normal kenapa? Itu 34 Shapiro. Kalau normal apa alasannya? Semi normal. Normal apa alasannya? Searching tuh sih. Ya Allah. Gimana? Jadi data normal atau enggak nih? Enggak normal alasannya? Absurd. Kurang dari 0,05. yang mana yang kurang dari 0,05? Eksperimen. Emang 0,014 kurang dari 0,05? Lebih. Astagfirullahaladzim. Lebih. Jadi Oh, O-nya tidak normal. Normal, itu normal kan? Lebih besar. Normal. Lebih besar. Bisa. Bukan lebih kecil. Bukan. Lebih kecil, Pak. Lebih kecil. Lebih kecil lebih besar. Kecil 0, itu. Itu, Bro. 0. Nah tuh, Bang. Jawabannya Bro. Ada kok titik. Kok titik gitu ya. Beda. Oh, nolan. Oh, datangnya Caranya gini ya. Ini kecil. Karena 0,05 ini adalah ketentuan dalam mengambil keputusan di statistika ya. Mana diharap? Nah, jadi patokannya 0,05.
0,05 itu kan ada 2 angka di belakang koma. Iya. Kalau di sini ada 3 3 angka. di Tuh, belakang koma. Sehingga yang kecil. 2 angka di belakang koma kita tambahin 0 di belakangnya. Jadi 0,050. Baru kita compare tuh. 0,014 sama 0,050. Gedean mana? 0,50. Iya. Kurang berarti. Jangan kurang teh. Ya, sehingga data ini Tidak berarti normal. lebih kecil dari 0,05. Kalau Kata ada sejarah. 0,05 maka datanya normal atau tidak? Tidak normal. Absurd. Absurd. Kalau datanya tidak normal, Kecil tuh, Langkah selanjutnya gimana? 0,05 tuh. kalau datanya Langkah tidak normal. selanjutnya apa gitu? Langkah selanjutnya gimana? Kalau datanya tidak normal. Dilakukan uji homogen. Kan datanya nggak normal nih. Lalu gimana kalau nggak normal datanya? Dalam proses perhitungan untuk menentukan ada atau tidaknya keefektifan penggunaan metode STAD, penggunaan GI dan STAD terhadap peningkatan hasil belajar. Langkah selanjutnya gimana? Uji statistik. Tak salahnya. Informasi data aja nah. Identifikasi dan tangani. Cleaner. Saya ini gimana? Tadi kan normal atau normal? Lalu Tidak normal. Apa yang harus Ayo dinya tak kita PT. lakukan selanjutnya? Main with test. Berarti Oh, kita salah. langsung melakukan uji hipotesis. Ya, uji hipotesis. Ah, bio. Oh, uji Dengan statistik bio. melangkahi uji homogenitas. Kenapa dilangkahi? Karena datanya tidak normal. Oh. Lalu lakukanlah analisis non parametric test. Wah, Karena datanya ada data eksperimen dan kontrol atau dengan menggunakan metode kuasi eksperimen, maka analisis yang digunakan adalah dengan Mann-Whitney test. Kalau misalnya data yang digunakan pas eksperimen saja bukan Mann-Whitney test yang digunakan, tetapi Wilcoxon. Nah, begitu Oke, guys. langkah selanjutnya adalah dengan melakukan analisis Mann-Whitney test karena datanya tidak normal. Bapak sudah melakukan proses Mann-Whitney test, hasilnya seperti ini. Di sini ada 4 data agar lebih mudah melakukan kesimpulannya adalah kita cari aja, kita lihat yang paling signifikansinya. Namun sebelum kita simpulkan, kita harus menyusun terlebih dahulu H0 dan HA-nya terlebih dahulu ya. Kalau pertanyaan penelitiannya tadi apakah terdapat keefektifan penggunaan metode GI dan STAD dalam meningkatkan hasil belajar sejarah, maka H0 ini gimana? Kira-kira pertanyaan penelitiannya kan gitu. Kita buat dulu tuh HO-nya apa, HA-nya apa, biar lebih enak dari pertanyaan penelitian aja. Buat HO dan HA-nya. Pertanyaan penelitiannya adalah apakah terdapat perbedaan keefektifan penggunaan GI dan penggunaan GI dengan STAD dalam meningkatkan hasil belajar sejarah. Hipotesis. H0 Oh. dan H0 harus bersifat negatif. Tidak terdapat perbedaan antara Betul namanya. Netral, Tidak terdapat netral. perbedaan keefektifan penggunaan metode GI dengan STAD dalam meningkatkan hasil belajar sejarah. Itu untuk H0. HA-nya berarti terdapat perbedaan keefektifan penggunaan metode GI dengan STAD Tandingan. dalam meningkatkan hasil belajar sejarah. Dan ingat ketentuan uji hipotesis, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka HO-nya ditolak, HA-nya diterima. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka H0-nya Untuk no. Itu lebih diterima, besar lebih kecil. HA-nya ditolak. Ini nilai signifikansinya Kecil. lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Lebih kecil. Kecil. Kecil ya? Kecil. Lebih jelas, kecil tuh, 0,07. Pada masuk sejarah. Kalau lebih kecil berarti H0-nya ditolak atau diterima? Lagi kecil tapi cukup. Ya, H0-nya ditolak.
ya. Oh, Kesimpulan. Di sana sih kalau orang ya. Berdasarkan Ditolak asap hipotesis 4. dengan menggunakan main Whitney, Ditolak ke 4. maka signifikansinya sebesar 0,300 kurang dari 0, dimana 0,300 ini kurang dari 0,05. Artinya Jelas. terdapat perbedaan Jelas. keefektifan Yang ini. yang signifikan atau nyata antara penggunaan metode GI dengan metode Oh, iya, lebih SDI tengah-tengah loh. untuk meningkatkan hasil belajar. Tepat. Udah selesai. Pas 20 menit. Terjawab. Jadi kalau kalian buat skripsi